Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang rela meninggalkan sorga untuk menebus dosa setiap kita. Puji Tuhan saudara, pada sore hari ini kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan yang terbesar, kasih yang terbesar itu sudah dinyatakan bagi kita. Jika hari ini saudara dalam pergumulan, jika kita sedang menghadapi kondisi di mana tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, mati di kayu salib menembus dosa kita. Itu lebih indah dari semuanya saudara. Jangan sampai karena apa yang ada di hadapan kita melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya. Dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi nyatakan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu. Kami bersyukur untuk pengorbananmu Tuhan, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, kami bersyukur kasih yang terbesar dalam-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu, rela mati bagiku. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau. Ketika kami mengingat, ketika kami merenungkan perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami berterima kasih. Kami merasa pribadi kami pribadi yang berharga. Engkau tahu dosa kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu pelanggaran, ketidaksetiaan kami. Tapi Engkau tetap setia. Engkau rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Dan Engkau terus beri kami kesempatan untuk berbalik, bertobat, lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau. Dan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sore hari ini kami mau tangkap isi hati Tuhan sebagai tuntunan bagi hidup setiap kami, bukan sebagai tuntutan yang menuntut hidup kami. Tuntun kami oleh kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami, buka hati pikiran kami, untuk kami menikmati isi hati-Mu yang indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, sore hari ini kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan lewat pujian penyembahan kita dibawa untuk semakin mengenal, kagum akan kasih setia Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan perenungan firman Tuhan dari dalam kitab Wahyu. Kita belajar terus tentang 7 jemaat ya di dalam Asia Kecil atau yang sekarang dikenal dengan negara Turki. Apa yang terjadi di sana? Dan yang menarik saudara, 7 jemaat di gereja-gereja di Asia Kecil ini menerima pesan Tuhan. Yang sesungguhnya itu pun harus kita tangkap sebagai pesan Tuhan kepada kita dalam mempersiapkan kita menghadapi kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kita sekarang sering dengar saudara bahwa akhir zaman sudah dekat, Yesus sudah mau datang. Ya, kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman memang sudah sangat dekat. Tapi hal yang tidak kalah penting dari tanda-tanda itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki akhir zaman. Untuk itulah kita membahas 7 jemaat ini. Kita mau belajar dari kesalahan, kita mau belajar dari teguran Tuhan kepada mereka, kita mau belajar dari pesan Tuhan bagi mereka. Hari ini kita sama-sama akan membahas sebuah firman Tuhan. Saya kasih judul yang agak nyentrik saudara mungkin ya. Saya kasih judul jemaat yang sekarat saudara. Sekarat itu kita sama-sama tahu ya. Orang yang sudah sekarat itu sadar itu tidak. Tapi antara mau meninggal dan masih hidup seperti itu saudara ya. Jemaat yang sekarat. Ini bukan sebuah sekarat ini bukan sebuah judul yang berlebihan, tapi inilah yang terjadi saudara. Ini terjadi di kota Sardis. Jemaat di Sardis, Tuhan lihat sebagai jemaat yang kerohaniannya sedang sekarat. Dan ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita saudara. Apakah kerohanian kita ini sehat, atau jangan-jangan kerohanian kita ini sedang dalam status sekarat. Dan ketika Tuhan melihat jemaat di Sardis ini, jemaat yang status kerohaniannya, kondisi kerohaniannya sekarat, Tuhan tidak campakkan dia, Tuhan tidak buang dia. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyampaikan pesan, menyampaikan isi hati, yang tentunya ketika didengarkan, ketika diikuti, jemaat itu akan mengalami pemulihan. Jadi saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami kerohanian, kita mungkin sadar, oh kerohanianku sedang sekarat nih, jangan-jangan. Saya mau katakan, Tuhan memberi kesempatan untuk kita bangkit. Mari kita belajar sama-sama dari jemaat yang ada di Sardis. Sardis itu adalah kota di Asia Kecil atau Turki yang sekarang dikenal dengan Turki, dan di sana banyak sekali penghasil mereka menghasilkan bahan wool. Ya, tidak heran kalau di dalam Wahyu 3 pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6 ayat 4 dan 6, di situ Tuhan memberi perumpamaan baju putih sebagai lambang kemurnian, kesucian. Ya, bukan berarti orang harus pakai baju putih semuanya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan seperti itu saudara, tapi baju putih ini melambangkan kesucian, kemurnian hati yang harus dimiliki oleh jemaat. Kenapa dimunculkan baju putih? Karena mereka sangat menilai berharga. Mereka penghasil wool terbesar di zaman itu. Ya, mari kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian.
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, di dalam ayat ini, dalam pembacaan ini kita sama-sama tahu kondisi jemaat yang ada di Sardis. Dari ayat yang pertama, saya ulangi baca ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, banyak yang bertanya-tanya tentang ayat ini. Diawali dengan kata demikian, inilah firman Dia, dianya huruf besar, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Wah, berarti roh Allah ini ada 7 ya. Berarti bintang itu ada 7 ya. Saudara, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos saat dia menulis ini, dia melihat dimensi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata secara terperinci. Maksud dari 7 roh dan 7 bintang ini menggambarkan kesempurnaan. Banyak nanti dilihat di dalam kitab Wahyu, penggunaan jumlah 7. Angka 7 itu banyak, ini melambangkan kesempurnaan. Jadi roh Allah bukan ada 7, namun menggambarkan bahwa roh Allah adalah roh yang sempurna. Pribadi yang memiliki roh yang sempurna, yang roh Allah itu ada di dalamnya, itu siapa? Yaitu firman Yesus. Dia yang dimaksud ini adalah Yesus. Dan apa yang difirmankan oleh Yesus? Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya, Yesus tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, kembali kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidik, adalah Tuhan yang maha tahu, adalah Tuhan yang melihat dan menilai sesuatu lebih dari apa yang kita lihat dan kita nilai. Berapa minggu yang lalu kita belajar sama-sama jemaat di Tiatira. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu matanya seperti pedang, ya, pedang bermata dua seperti itu. Artinya sanggup menyelidik masuk ke dalam kehidupan setiap kita. Sama di sini kita lihat bahwa Tuhan menilai jemaat di Sardis adalah jemaat yang mati. Jemaat di Sardis pada mulanya mereka merasa bahwa mereka memiliki kerohanian yang hidup. Jemaat di Sardis mereka merasa bahwa kerohanian mereka baik-baik saja. Tetapi Tuhan tidak melihat demikian, saudara. Yang Tuhan lihat adalah mereka mengalami kematian rohani. Mengapa mereka merasa fine? Mengapa mereka merasa baik-baik saja? Karena di sini dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Jadi jemaat di Sardis ini bukan jemaat yang pasif, saudara. Tapi mereka adalah jemaat yang aktif melakukan firman Tuhan. Mereka jemaat yang aktif melakukan perintah Tuhan. Mereka jemaat yang aktif melayani Tuhan. Mereka jemaat yang aktif untuk beribadah. Tapi ternyata aktivitas rohani mereka tidak menunjukkan bahwa mereka hidup di hadapan Tuhan. Mereka melihat mereka hidup karena mereka masih melakukan aktivitas rohani dengan setia. Ya, orang-orang di sana melihat bahwa mereka melakukan hal yang luar biasa. Jemaat di Sardis melakukan hal yang luar biasa. Tapi sesungguhnya Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang mereka sembah melihat bahwa kerohanian mereka sedang mati. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, ya, ada satu kutipan yang menyatakan bahwa bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya, menunjukkan bahwa sesungguhnya di mata Tuhan mereka mati, tapi Tuhan mendapati ada sesuatu yang masih ada dalam diri mereka. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kegiatan rohani, saudara, pelayanan kita, aktivitas kegiatan rohani, penyembahan dan persembahan kita, ketika tidak ditunjang dengan pertumbuhan rohani, merupakan sebuah rutinitas belaka. Saya teringat sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama. Pembunuhan pertama terjadi. Ya, Kain membunuh adiknya Habel. Kenapa Kain membunuh adiknya Habel? Karena ada iri hati di dalam hati Kain. Kenapa persembahan Habel diterima sedangkan persembahan aku tidak diterima?
Banyak orang yang bertanya-tanya juga tentang hal ini, saudara. Oh, mungkin karena persembahan Kain itu hasil bumi. Sedangkan persembahan Habel itu adalah daging, lemak, ternak. Oh, Tuhan lebih suka ternak, daging daripada persembahan bumi. Ternyata kita lihat sama-sama, tolong dibukakan di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Saudara di rumah boleh baca di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Ya, di sini terdapat rahasia kenapa persembahan Habel diterima. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini kita mendapati ternyata bukan karena jenis persembahannya, tapi karena hati yang di dalam itu yang membuat Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Di sini dikatakan karena iman, saudara. Karena Habel punya iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Punya kerohanian yang bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga pelayanannya, persembahannya itu menjadi dupa yang harum di pemandangan hadirat Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Jadi ini harus mengingatkan setiap kita, tanpa iman dan kerohanian yang bertumbuh, persembahan, penyembahan kita tidak menyenangkan hati Allah. Maka dari itu saudara, pertumbuhan rohani itu lebih penting dibandingkan dengan pelayanan. Ya, ini satu teguran yang keras bagi saya, teguran yang keras juga bagi semua orang pribadi yang terlibat dalam pelayanan gereja. Hari-hari ini pastikan kita tidak melayani Tuhan dengan kerohanian yang mati. Tapi dengan kerohanian yang hidup, kerohanian yang bertumbuh. Kalau kita melayani Tuhan dengan kerohanian yang mati, teguran jemaat di Sardis sangat cocok bagi kita. Dan hari ini pun kita akan melihat apa jalan keluar yang Tuhan berikan. Kualitas pelayanan seseorang di hadapan Allah sangat ditentukan oleh pertumbuhan rohani. Orang bisa melihat, menilai kualitas pelayanan kita dari sekedar dari kedisiplinan kita. Kualitas pelayanan kita dinilai baik dari kemampuan kita bermain musik, menyanyi, dan sebagainya. Orang bisa menilai pelayanan kita berkualitas dari situ. Tapi Tuhan yang kita layani sesungguhnya menilai tidak dari situ. Seperti yang Tuhan katakan kepada Samuel, aku melihat hati. Ya. Tuhan melihat iman kita, Tuhan melihat kerohanian kita. Dan pertumbuhan kerohanian itu tidak bisa hanya kita duduk ibadah setiap hari Minggu. Itu tidak cukup, saudara. Kita harus menunjang kerohanian kita supaya bertumbuh dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, di bagian yang pertama kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan, kembali ke slide. Slide yang pertama, ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelidik, ya, Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Jangan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Wahyu 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Puji Tuhan. Ayat ini dibuka dengan satu kata yang sangat luar biasa. Kata itu apa? Bangunlah. Dilanjutkan, dan kuatkanlah. Berarti di sini kita bisa melihat, ketika Tuhan melihat kerohanian jemaat di Sardis itu sedang sekarat, Tuhan tidak buang mereka, Tuhan tidak campakkan mereka, tapi Tuhan katakan, bangunlah dan kuatkanlah. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang memberi kesempatan, Allah yang memotivasi kita untuk bangkit dari kesekaratan rohani kita. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, di ayat yang ke-6 tadi dikatakan apa? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kalau hari ini kita masih mendengar firman ini bagi kita semua saudara, menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mau berfirman, tapi Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memotivasi untuk kita bangkit, saudara. Ada sebuah kata-kata yang baik, saudara, yang kita bisa lihat di sini, ya.
Di situ dikatakan apa? Fall 7 times, stand up 8. 7 kali kita terjatuh, 8 kali kita harus bangkit. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita harus bangkit. Seringkali intimidasi membuat kita tidak mampu untuk bangkit. Seringkali intimidasi melemahkan kita untuk bangkit. Seringkali iblis menanamkan perkataannya bahwa Tuhan sudah membuang, Tuhan sudah mencampakkan. Tapi sore hari ini di dalam nama Yesus intimidasi itu dipatahkan. Karena lewat ayat yang kedua kita tahu bahwa Tuhan katakan bangunlah dan kuatkanlah. Ada kesempatan dan ada motivasi yang Tuhan berikan untuk kita bangkit secara rohani. Mari saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita bangkit. Tepat seperti apa yang Yesus katakan. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dan di dalam ayat yang kedua ini, Tuhan memberi barometer. Tuhan memberi alasan Tuhan. Kenapa Tuhan menyebut mereka hampir mati. Kita lihat. Wahyu 3 ayat yang kedua. Kembali ke slide yang ada ayatnya. Di situ dikatakan apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini satu barometer, ini sesuatu yang Tuhan lihat, yang menyebabkan Tuhan mengatakan bahwa kerohanianmu itu hampir mati. Satu, Tuhan memang maha tahu. Yang kedua, memang ada buktinya kenapa Tuhan katakan mereka hampir mati. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan lihat tidak ada pekerjaan Allah yang selesai. Awalnya jemaat di Sardis ini mereka punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Di dalam perjalanannya kerohaniannya mencapai status karat. Ketika dia intim dengan Tuhan, dia bisa menangkap pesan Tuhan. Namun ketika kerohaniannya sekarat, maka proyek besar Tuhan yang Tuhan percayakan kepada jemaat di Sardis mangkrak. Ya. Istilah mangkrak, tidak selesai. Setengah jalan atau bahkan mungkin 1/4 jalan. Tuhan melihat bahwa banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada jemaat di Sardis ini mengalami berhenti di tengah jalan. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika kita lewat jalan apa itu? Emong ya. Emong atau Tamblong itu yang ada patung sepak bola. Ya. Di situ ada satu gedung, saudara, gedung yang tinggi. Bertahun-tahun gedung itu nggak selesai. Ya, bertahun-tahun gedung itu nggak selesai, hanya tiang-tiang beton tinggi sih, tapi tidak selesai dan pemandangannya tentunya sangat tidak indah. Tapi beberapa tahun terakhir, yang bangunan itu menjadi indah. Kenapa? Karena diselesaikan. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Ketika ada proyek yang Tuhan sudah percayakan dan kita kerjakan, kita jalankan proyek itu, namun di tengah perjalanan kita mengerjakan proyek itu, kerohanian kita menjadi sekarat, yang terjadi proyek itu mangkrak. Mari saudara kita renungkan sama-sama, hari-hari ini adakah pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, kita lakukan, tapi pekerjaan itu mangkrak di dalam kehidupan kita. Ciri-ciri kerohanian yang sekarat ini menjadi barometer bagi setiap kita, saudara, dan ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, orang yang kerohaniannya sekarat, mereka kehilangan selera, kehilangan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Hilang selera, hilang kerinduan, hilang semangat, hilang antusias untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu mulai sakit tuh kerohanian. Setelah itu kerohanian yang mulai sakit lagi, yang lebih parah lagi adalah hilangnya kekuatan untuk melakukan firman Allah. Di sini fase di mana kita mulai kompromi dengan dosa. Ya.
Jemaat di Sardis tidak disingkapkan apa dosa-dosa mereka seperti jemaat-jemaat yang lainnya di Tiatira, Pergamus, dan sebagainya. Tidak disingkapkan, tapi yang Tuhan singkapkan di sini adalah mereka lalai mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Orang yang mulai sekarat kerohaniannya, hilang selera bersekutu dengan Tuhan, hilang kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, dan akhirnya kompromi dengan dosa, hilangnya damai sejahtera dalam hati mereka, menolak firman Tuhan, dan mencari pembenaran. Kalau hari ini kita sedang mendengar firman Tuhan dan kita tidak menangkap firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti, kita sepertinya tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan. Kita perlu cek, jangan-jangan kerohanian kita sedang sakit atau bahkan mulai sekarat. Kalau hari ini kita hilang kerinduan untuk berdoa, bersekutu dengan firman Tuhan, hari ini kita kehilangan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, itu tanda yang keras, saudara. Itu satu alarm yang keras bahwa kerohanian kita sedang tidak sehat. Dan ketika kita sudah mulai mencari pembenaran dari firman Tuhan, bukan kebenaran, tapi pembenaran. Bedanya kebenaran dengan pembenaran apa? Kita mencari pembelaan dari firman Tuhan. Kira-kira ayat yang mana yang bisa menutupi kesalahanku ya? Ayat yang mana yang bisa menjadi celah untuk aku mengelak untuk kata bertobat? Itu mencari pembenaran. Orang yang mencari pembenaran, kerohaniannya dalam status sekarat. Mari saudara, kalau hari ini kita mendapati kita sedang mengalami sekarat secara rohani. Firman Tuhan kepada jemaat di Sardis, bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal. Bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal. Berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang Tuhan dapati masih bisa diperbaiki. Salah satu contohnya apa? Mungkin di dalam hari-hari kita sudah hilang selera bersekutu dengan Tuhan. Hilang kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini kita masih punya, ya udahlah aku hari ini join dalam ibadah. Ya udahlah aku hari ini dengar firman walaupun hati kita keras. Saya mau katakan, ketika kita memutuskan tetap mengikuti ibadah sekalipun kita hilang damai, kita hidup di dalam dosa, tapi kita memutuskan untuk kita tetap beribadah. Saya mau katakan itu bagian yang Tuhan lihat bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang bisa dipulihkan. Tinggal kualitas kita dalam ibadah. Tinggal hati kita dalam ibadah. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 Tuhan katakan bahwa manusia ciptaan Allah, tapi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, percayalah, sadarilah, yakinilah bahwa di balik keberadaan kita hari ini ada rencana Tuhan secara spesifik yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dan kita selesaikan. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk hidup saat ini tanpa tujuan. Ada sebuah tujuan Tuhan yang spesifik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Dan itu tidak bisa kita selesaikan jika kerohanian kita mati, jika kerohanian kita sekarat. Maka dari itu pentingnya kita punya kerohanian yang terus bertumbuh, kita punya kerohanian yang sehat. Karena dengan kerohanian yang bertumbuh dan yang sehat, kita bisa menghidupi rancangan Tuhan secara pribadi atas kehidupan kita. Dan ketika kita hidup sesuai dengan rancangannya, kita mengalami kemaksimalan. Saudaraku, di sini ada keyboard. Ya, di sini ada keyboard. Kira-kira yang bisa memainkan keyboard ini dengan maksimal, luar biasa. Siapa? Pastinya penciptanya. Karena dia tahu, pencipta keyboard itu tahu bahwa tombol ini untuk ini, tombol ini untuk itu, dan sebagainya. Dia sangat paham, orang dia yang mencipta. Kita dicipta sama siapa? Kita dicipta sama Tuhan. Dan Tuhan tahu secara spesifik kehidupan kita. Kita akan maksimal ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita maksimal ketika diawali dengan kerohanian kita sehat, kita menangkap isi hati Tuhan secara pribadi, dan kita menghidupi itu. Di situ kita akan mengalami kemaksimalan hidup. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kerohanian kita tidak bertumbuh.
Menghidupi rancangan pribadi Allah harus berbanding lurus dengan pertumbuhan kerohanian. Berbanding lurus dengan pertumbuhan kerohanian. Ya, saya mengenal ada seorang yang Tuhan percayakan untuk terhubung dengan banyak sekali anak-anak muda. Banyak sekali anak-anak muda hampir setiap hari sebelum work from home, hampir setiap hari orang ini ketemu dengan anak-anak muda. Dan pribadi ini punya kerinduan apa yang bisa aku lakukan untuk anak-anak muda ini. Pribadi ini punya kerinduan untuk memberi value, untuk memperkenalkan Yesus kepada anak-anak muda itu. Dan di dalam perjalanannya, orang ini berkata kepada saya, semangat itu ada ketika aku dekat dengan Tuhan. Tapi semangat itu lama-lama hilang ketika aku jauh dari Tuhan. Pribadi ini pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan, kejauhan dengan Tuhan. Pernah mengalami semangat dan antusias, pernah mengalami kemunduran. Tapi ketika orang ini mengalami kemunduran, dia kembali dekat dengan Tuhan. Panggilan itu muncul lagi. Semangat itu muncul lagi. Bahkan bergelora, bahkan dengan penuh antusias itu terus membakar hatinya untuk terus berbicara tentang Yesus. Itu salah satu contoh dan saya percaya saudara, setiap kita ada panggilan pribadi yang spesifik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu bisa kita tangkap ketika kita punya kerohanian yang bertumbuh. Kita kembali ke dalam Wahyu pasal yang ketiga saudara, ini jawabannya, ini solusinya ya. Wahyu 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu, dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lewat ayat ini saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita bukan hanya menyelidik hati kita, Tuhan kita bukan hanya memberi kesempatan untuk bangkit dan memotivasi kita untuk bangkit, tapi Tuhan kita juga memberi langkah-langkah untuk kita mengalami kebangkitan rohani. Dia bukan cuma tahu, menyelidik, tapi dia juga memberi kesempatan, motivasi. Nggak berhenti di situ saudara. Dia memberi langkah-langkah yang jelas untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Jemaat di Sardis diselidiki oleh Tuhan. Jemaat di Sardis diberi kesempatan untuk bangkit oleh Tuhan. Tapi jemaat di Sardis dikasih tahu langkah-langkahnya untuk mengalami kebangkitan itu. Dan di ayat yang ketiga ini kita bisa lihat. Next, saya tuliskan. Allah kita adalah Allah yang memberi solusi. Dia menyelidik hati, dia memotivasi, dan dia memberi solusi. Di dalam ayat yang ketiga, diawali dengan apa? Karena itu, ingatlah. Katakan ingatlah. Langkah pertama untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Ingatlah. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Menerima dan mendengar apa? Engkau telah menerima dan mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, engkau sudah ditebus. Ingat perbuatan Yesus yang luar biasa di dalam hidupmu. Saudara, jadi bersyukur kalau saudara pernah mengalami masa kelam di masa lampau, pernah mengalami kekelaman yang luar biasa di masa lampau, karena itu menjadi momen di mana Tuhan ingatkan. Saya sangat bersyukur saya pernah hampir mati, yang saya ingat 2 kali. Satu di Pangandaran, satu di Taman Kopo Indah, di depan Gria. Ketika itu hujan, saya lari, saya naik ke trotoar, kaki kanan saya sudah naik di trotoar. Tiba-tiba saya melihat di pembatas jalan itu yang lainnya rumput. Waktu saya lihat itu adalah gorong-gorong, lagi hujan dan airnya sangat deras. Tapi tangan Tuhan memegang saya, sehingga saya tidak bablas jatuh ke depan. Tuhan pegang saya.
Dan saya jatuh ke belakang. Waktu saya jatuh ke belakang, di otak saya mati, saya ketabrak. Kenapa? Karena waktu itu hujan deras, saya lagi lari, di sebelah kanan saya itu ada mobil, saudara. Saya lagi lari, saya naik ke situ, itu gorong-gorong, tiba-tiba saya berhenti, dan saya mundur lagi ke belakang. Logikanya, matilah saya ketabrak. Kalau nggak nyemplung ke gorong-gorong, mati ketabrak. Tapi hari ini, sehat walafiat, kasep, lucu, gendut, bulet, heboh. Karena Tuhan. Dan ketika saya dalam kelemahan, ketika saya dalam kesusahan hati, saudara, saya dalam keletihan, yang saya ingat apa? Yang saya ingat dua. Tuhan udah tolong saya di Pangandaran, Tuhan udah tolong saya di Taman Kopo. Menunjukkan Tuhan masih pengen saya hidup. Kalau Tuhan masih pengen saya hidup, ayo hiduplah untuk Tuhan. Tuhan katakan, ingat bahwa Yesus sudah menebus dan kamu sudah menerima Yesus. Kamu diberi kesempatan untuk hidup. Kamu diberi kesempatan untuk bertobat. Ingat ada firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-11. Tolong ditampilkan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 aja. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara yang di rumah boleh baca ayat ini. Di sini Rasul Paulus nyatakan demikian. Karena itu apa? Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kata ketiga dari ayat ini dibuka dengan satu perintah. Ingatlah, jangan lupakan. Next, 12. Apa yang harus diingat? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Perhatikan ayat 13, makin jelas saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Ingat dulu kita tanpa Kristus, ingat dulu kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya jaminan keselamatan, kita tidak punya pribadi yang mengampuni dosa kita, tapi di dalam Kristus kita punya pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita yang tadinya jauh dengan Allah dipersatukan untuk dekat dengan Allah. Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ini pun berbicara tentang ingatlah. Saudara, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Gimana supaya kita jangan jadi lemah dan putus asa dalam perjalanan rohani kita? Yang penting adalah ingat selalu. Kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, kamu ada dalam perlombaan iman, pertandingan iman. Gimana supaya dalam perlombaan, pertandingan, perjalanan rohani kita tidak menjadi lemah. Ingat apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Saudara, ketika kita tidak bisa melihat pengharapan yang ada di depan karena pergumulan terlalu berat, terlalu sukar, lihat ke belakang. Bukan lihat kesalahan kita, bukan lihat kegagalan kita, tapi lihat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Baik itu penebusan dosa, baik itu pemeliharaannya di dalam hidup kita, baik itu tentang kesetiaannya menantikan kita berbalik kepada Dia. Ingat itu. Jangan lupakan. Waktu kita ingat, maka kita bisa menyanyikan, ku kagum hormat akan Engkau. Kekaguman dan rasa hormat kepada Tuhan itu tidak muncul karena terpaksa, tapi karena kita ingat, menyadari bahwa Tuhan ajaib dalam hidup kita. Langkah yang pertama, kembali ke slide. Langkah yang pertama, solusi yang Tuhan kasih untuk kita bangkit secara rohani. Ingat, ting. Ya, iklan apa tuh zaman dulu? Saya lupa. Ya, yang langkah yang berikutnya firman Tuhan katakan gini. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Lalu di situ dikatakan apa? Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah itu dan bertobatlah. Setelah kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Setelah kita mengingat apa firman yang telah disampaikan bagi kita. Setelah kita mengingat apa yang telah Tuhan tegur, ingatkan lewat firman-Nya bagi kita.
Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah firman Tuhan. Dan kita bersyukur saudara, karena kita punya komunitas. Lewat komunitas itu kita bisa menemukan teladan hidup pejuang-pejuang iman. Yang pertama yang harus kita turuti adalah firman Tuhan. Itu mutlak. Isi hati Tuhan, itu mutlak. Yang kedua yang harus kita turuti, yang Tuhan kasih buat kita, teladan rohani orang yang ada di sekitar kita. Makanya di dalam perjalanan rohani kita berdiam diri sendiri. Tapi masuk dalam komunitas di mana kita bisa melihat orang lain saksi, di mana kita bisa melihat orang lain ditegur oleh Tuhan dan akhirnya dipulihkan supaya kita belajar dari kelemahan orang tersebut, kesalahan orang tersebut. Teladanilah pejuang-pejuang iman yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Dan waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, tanpa kita sadar, kita sedang menghidupi pertobatan. Ya. Setelah kita mengingat, kita hidup di firman Tuhan. Kita hidup di dalam pertobatan. Saudara, satu kali lalai melakukan firman Tuhan, berpotensi kita nyaman dalam keberdosaan. Dan sekaratlah kerohanian kita. Satu kali. Tidak perlu banyak dosa. Hanya satu dosa. Hanya satu kelalaian kita melakukan firman Tuhan. Itu berpotensi membuat kita nyaman dalam dosa. Maka kerohanian kita akan sekarat. Mungkin saudara pernah jatuh ke dalam dosa. Dan saudara pernah, oh iya ya. Betul, tadinya awalnya hanya kompromi sedikit. Tapi lama-lama kok nyaman. Ketika nyaman, kok makin dalam dosa. Lalu sekaratlah kerohanian. Yang pertama ingat. Yang kedua, turuti firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Berapa waktu lalu kita pernah bahas, Yohanes pernah menuliskan. Perkataan Yesus ditulis oleh Yohanes. Barang siapa melakukan firman-Ku, aku akan memberi orang itu berjumpa, mengalami aku. Saudara, di dalam kitab Yesaya dituliskan, damai sejahtera itu akan seperti sungai yang mengalir dalam hidup orang yang turut dalam firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Mari saudara, hari ini kita putuskan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi menghidupi firman Tuhan. Dan keuntungan pertama orang yang menghidupi firman Tuhan adalah berjumpa, mengenal Tuhan dengan benar, dan memiliki damai sejahtera. Dan yang paling terakhir, Wahyu 3 ayat yang ketiga menyatakan apa? Setelah turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Yang paling terakhir, berjaga-jaga. Kondisi berjaga-jaga itu kondisi yang sedang diserang atau tidak? Tidak ya. Kondisi yang berjaga-jaga itu adalah waspada supaya tidak diserang, supaya tidak terjatuh. Setelah kita mengingat, kita menghidupi firman Tuhan, kita punya pola hidup yang baru, kita bangkit secara rohani. Berjaga-jagalah saudara. Kenapa Petrus katakan? Karena lawan kita bukanlah darah dan daging. Petrus mengibaratkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya kita harus berjaga-jaga saudara. Berjaga-jaga itu sadar, berjaga-jaga itu waspada dan tidak melamun saudara, dan produktif. Saya pernah dalam sebuah perkumpulan anak-anak muda, saya sampaikan tentang berjaga-jaga. Ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka melongo saudara, tanpa mereka sadari saya kual-kual kertas. Waktu saya kual-kual kertas, saya lempar ke satu anak. Dan anak itu tidak bisa mengelak saudara. Anak itu kena pas di mukanya, plok, seperti itu. Kenapa anak itu tidak bisa mengelak? Dia ngelamun. Dia tidak berjaga-jaga. Namanya berjaga-jaga itu awas. Dengan kekuatan manusia, kita akan sangat letih untuk berjaga-jaga. Maka dari itu, pastikan kita mengandalkan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita terus bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita harus selalu menangkap isi hati Tuhan dalam hidup ini. Itu yang menolong kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Saudara, orang yang berjaga-jaga kalau ngelamun terus lama-lama ngantuk. Ya, ada satpam di komplek, ya, ada satu satpam ya, badannya mah ada di situ. Tapi kalau malam dia bisa ketiduran. Tapi beda kalau misalnya dia jalan patroli di depan pos, dia jalan berjaga-jaga seperti itu. Dia tidak akan ketiduran. Namanya berjaga-jaga itu bukan berdiam diri topang tangan.
Tapi berjaga-jaga itu adalah sadar, waspada, dan produktif. Produktif dalam artian apa? Melakukan firman Tuhan setiap hari. Merenungkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu bagian dari berjaga-jaga. Bersyukur saudara, Tuhan sayang saudara. Kalau saudara melihat, tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Hilang kekuatan melakukan firman Tuhan. Hilang damai sejahtera. Menolak firman Tuhan, mencari pembenaran, menunjukkan kerohanian sedang sekarat. Tapi hari ini kita bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ada 3 solusi. Yang pertama, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Yang kedua, turuti firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, berjaga-jaga. Kita bersyukur karena hari ini kita akan melakukan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Di mana kita kembali mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara yang di rumah sudah menyediakan roti dan biskuit. Itu lambang daging Yesus yang tercabik untuk kita. Seharusnya kita yang dicabik. Seharusnya kita yang mengalami penderitaan daging. Tapi Dia menggantikan kita. Saudara yang di rumah sudah menyediakan teh dan air putih. Itu lambang dari darah Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita ingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita umat yang berdosa, seharusnya kita yang dihukum. Tapi Dia memberi dirinya untuk dihukum. Supaya kita yang berdosa, yang percaya kepadanya tidak perlu lagi dihukum karena dosa dan kesalahan kita. Kita mau mengingat sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengingat bagaimana Tuhan setia menantikan kita, memberi kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Dan biarlah lewat perjamuan sore hari ini, kerohanian kita kembali disegarkan, kembali dikuatkan. Roh yang sudah lemah, Tuhan kuatkan lewat perjamuan malam ini, sore ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Ingatkan akan pengorbanan-Mu. Ingatkan akan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar. Jemaat yang di rumah boleh persiapkan perjamuan kita sore hari ini. Siapkan hati kita untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kami bersyukur kepada Bapa. Melalui firman-Mu, kami bersekutu dengan pribadi-Mu. Karena kami menyadari firman-Mu adalah pernyataan pribadi-Mu. Dan kami betul-betul memahami, kami perlu mengalami satu pembaharuan demi pembaharuan dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Dan saatnya sekarang kami akan memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi
Tuhan persiapkan setiap pribadi kami agar persekutuan tubuh dan darah Kristus betul-betul membawa satu dampak perubahan besar dalam setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah Kristus. Urapi seluruh sidang jemaat yang ada tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Terlebih Engkau sucikan, kuduskan, urapi hamba-Mu yang akan memimpin sakramen perjamuan kudus ini. Agar hamba layak untuk memimpin sakramen ini dalam perkenan dan kelayakan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, dan kami akan bagikan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri dan kita angkat roti lebih tinggi dari kasih. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat dan pengampunan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Setelah kami bersekutu di hadapan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan, kami bersekutu dengan firman-Mu, firman yang hidup, yang merupakan isi hati Tuhan, yang menuntun kami untuk mengingat akan pengorbanan-Mu, akan penebusan-Mu. Dan kami akan menuruti tuntunan Tuhan, agar kami tidak kembali dikuasai oleh belenggu dosa, tetapi tetap kami memiliki kekuatan dan kemampuan, karena roh Allah yang memberikan pada kami kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan. Ajar juga kami senantiasa waspada siaga
untuk tetap berjaga-jaga. Sebab iblis selalu berupaya berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang bisa diterkapnya. Lindungi kami semua. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami pun mengalami satu pembaharuan di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk berkat yang sungguh ajaib dan sempurna ini. Sungguh kami dapat menikmati keintiman dengan Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan memberikan pertolongan bagi kami semua, kami yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menyelidik pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami dalam menghadapi pergumulan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah kebimbangan di dalam iman, masalah ketekunan kesetiaan di dalam pelayanan. Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar bagi setiap pribadi kami. Jadilah kehendak Tuhan, sebab kami percaya kehendak Tuhan sempurna, menjawab setiap tantangan-tantangan kami secara sempurna, mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk karya pertolongan-Mu yang nyata bagi setiap pribadi kami. Sungguh kami mengalami satu kebebasan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini bersatu berdoa bagi bangsa Indonesia. Tolong bangsa kami yang sedang menghadapi kemelut kesulitan yang amat sangat. Kami hanya berseru dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab kami percaya dan kami tahu Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang hidup. Engkau berkuasa berdaulat mengatasi segala permasalahan. Berikan kepada para pejabat petinggi pemerintahan kami hikmat yang daripada Tuhan. Wibawa, urapan, kuasa daripada Tuhan. Sehingga seluruh rencana, keputusan, program kerja yang diambil itu adalah merupakan jalan dan tuntunan agar bangsa ini keluar dari kemelut kesulitan. Jadilah kehendak Tuhan bagi bangsa kami. Seruan kami, selamatkan bangsa kami. Jadilah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah besar yang Tuhan curah limpahkan bagi pemulihan bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bahkan diselamatkan oleh Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu sungguh ajaib melimpah bagi kami. Kami akhiri ibadah ini. Sebentar kami akan berpisah satu dari lain. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat rahmat dari surgawi. Dari sebab itu, mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita sama-sama tadahkan tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab Dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah penentu dan pengendali segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan. Karena cuma hampir nyampe ke tembok. Jadi dari tembok ke atas. 1, 2, 3 lah. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralasan segala doa ini. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah sore hari ini boleh selesai. Ada beberapa pengumuman, nanti hari Rabu kita akan kembali sama-sama untuk menyembah Tuhan dalam worship night dan doa malam. Dan hari Jumat kita akan sama-sama mengikuti komsel. Ya, untuk persembahan dan persepuluhan bisa langsung ditransfer ke rekening BCA. Nomor rekening 2821500194 atas nama Yusak Setiawan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.